Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam wal hayyul qayyum wal jalali wal ikram yusbitu wa yusqi wa yuqni wallahu yad'u ila daris salam ahmaduhu wa mahamidahu hamdulillah la manzi wa asbahu syukran la minnati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wa qala ta'ala aidan yauma naqulu li jahannam hal tala'ti wa taqulu hal min mazid. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia yang semoga tetap dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu merupakan tolak ukur iman, tolak ukur kebahagiaan. Barang siapa yang banyak bersyukur, maka di situ letaknya kebahagiaan yang puncak. Nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga sampai Allah sendiri menginformasikan dalam Al-Quran, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya menghitung itu nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung, saking banyaknya. Oleh karena itu, bersyukur itu setiap tarikan nafas, tarikan nafas, apapun, dimanapun. Baik pada saat kita tertidur mau terjaga, nafas kita diarahkan kepada Allah untuk rasa syukur, untuk rasa bakti kita kepada-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ikhwan fillah rahmatullah, sidang Jumat berbahagia. Seperti disebut oleh MC tadi, bahwa hari ini khotib ingin menyampaikan dialog Allah dengan neraka jahanam. Sesekali kita membahas tentang akhirat, karena kita telah capek bicara politik, bicara ekonomi, bicara berbagai macam. Sesekali kita rekreasi batin, menengok bagaimana nasib orang-orang kafir nanti di akhirat. Ikhwan fillah, ada hal yang mencolok. Pada saat orang yang bertakwa, insya Allah kita termasuknya, itu digambarkan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ketika orang-orang yang bertakwa digiring berbondong-bondong menuju surganya Allah, itu hanya disambut oleh malaikat Ridwan di pintu gerbang. Malaikat Ridwan dengan mengumbar senyumannya seraya berkata, dilukiskan dalam surat Yasin yang amat populer, yakni salamun qaulan mir rabbir rahim. Malaikat Ridwan menyampaikan, salam sejahtera dari Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu insya Allah kita yang bertakwa masuk ke dalam surganya Allah tanpa dikawal oleh Allah. Sementara orang-orang kafir itu bukan seperti kaum muslimin atau kaum muttaqin. Orang-orang kafir itu dikawal oleh Allah. Allah sampai mengawalnya sampai di batas pintu gerbang neraka jahanam. Lalu Allah mengajak dialog
di dalam surat Qaf ayat 31 diabadikan di situ. Allah menyatakan, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Allah berfirman, ya jahannam, apakah kamu sudah penuh? Hal imtala'ti itu artinya penuh. Ya jahannam, apakah kamu sudah penuh? Lalu neraka jahanam menjawab gini, hal min mazid. Ya Allah, apakah masih ada tambahan? Gitu. Dialognya ini saling meledek, saling meledek sama orang kafir, sementara orang kafir sudah antri begitu panjangnya. Allah mengajak dialog dengan neraka jahanam. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ya jahannam, apakah kamu sudah penuh? Lalu jahanam membalas, hal min mazid, ya Allah, apakah masih ada tambahan? Maknanya apa itu? Maknanya Allah ingin menunjukkan kepada orang kafir yang keras kepala ketika di dunia tidak mau mendengar firman-firman Allah, fa'budu anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Kemudian Allah kunci, inna ja'alna 'ala qulubihim aqidatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzan abada. Mendengar Al-Quran tidak mau. Al-Quran dianggapnya utopis, seperti ada seorang nenek-nenek yang tidak percaya adanya hari akhir. Hari akhir itu utopis, khayalan, belum terbukti orang yang sudah mati kembali lalu menceritakan tentang adanya neraka surga. Ini luar biasa. Orang yang semacam ini keterlaluan hadirin. Ya, mestinya tidak layak tinggal di Indonesia, karena orang Indonesia mestinya berketuhanan yang Maha Esa, percaya ada yang ghaib, yu'minuna bil ghaib, mestinya percaya, karena al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Surga itu eksis, neraka eksis. Mengapa hadirin Allah menciptakan surga dan neraka? Ini pasti ada manfaatnya, ada faedahnya. Kalau kita mengingat surga, maka terdorong hati kita untuk mengorbankan apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum menginfakkan sesuatu yang kamu sangat cinta. Al-Imran ayat 92, Allah menyatakan semacam itu. Begitu ingin surga, rajin ibadah, rajin tadarus. Semua nafas, setarikan nafas ditujukan hanya untuk Allah, karena Allah dan kepada Allah. Enggak kemana-mana, fokusnya akhirat. Karena apa? Kita meyakini di dunia ini lahibun wa lahbun, tempat permainan yang sedang buruk. Maka dalam surat Al-Hajj dinyatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Sangat singkat masanya, sebentar berlalunya, dan pendek usianya. Dalam surat Al-Mu'minun disebut yauman aw ba'da yaum. Dalam surat Al-Kahfi disebut yauman aw ba'da yaum. Di surat Al-Baqarah 219 yauman aw ba'da yaum. Kalimat yauman aw ba'da yaum itu diulang-ulang hanya 3 kali, mengingatkan pada kita bahwa kita tinggal di dunia singkat masa. Tetapi bagaimana nasib orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah itu selama-lamanya tinggal di neraka jahanam? Dan apa yang terjadi hadirin? Menurut beberapa keterangan hadis yang sahih, itu dalamnya neraka jahanam 70.000 kilometer hadirin. Kalau luasnya hampir sama dengan surga.
Kalau surga itu digambarkan dalam surah Al-Quran dinyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Surga luasnya langit seperti luasnya langit dan bumi, maka neraka pun sama. Kalau luasnya seluas neraka dan langit dan bumi, jaraknya 70.000 kilometer. 70.000 nggak bisa ngebayangin ya. Dan jaraknya di sini Saudi Arabia 10.000. Mungkin sampai ke kutub utara pun masih belum bisa tembus. Jadi dalam luar biasa ketika orang dilempar itu bunyinya bergejolak si api itu. Kaget. Dan sampai ke dasar dalamnya neraka itu berapa hari baru tembus tadi. Lalu apa yang terjadi ketika orang kafir dibakar di atas api neraka itu? Kita lihat dalam surah Al-Ahzab menyatakan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya Allah, sekiranya aku disiksa semacam ini, dulu aku di dunia taat pada Allah dan Rasulnya. Itu teriakan orang kafir yang menyesal. Ada yang penyesalan aneh lagi digambarkan dalam Al-Quran. Seandainya aku dikembalikan satu hari di dunia, niscaya aku akan bersedekah. Coba, laula akhartani ila ajalin qarib. Terus dia menangis, menjerit di api neraka, ingin dikembalikan satu hari saja. Bagaimana mungkin? Kok selama 70 tahun saja nggak berbuat apa-apa? Kok dia janji kalau dikeluarkan di dunia lagi ingin bersedekah? Bagaimana mungkin? Ini hanya luapan emosi penyesalan yang luar biasa. Hadirin, begitulah kalau kita percaya kepada rukun iman, ya, termasuk yang gaib ini, tentu kita merinding. Para ulama salafus soleh itu kalau mendengar neraka itu merinding, menangis sejadi-jadinya. Sering baca Al-Quran, mengerti maknanya, mengerti isinya, lalu direnungkan, kemudian mengamalkan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itulah makna takwa sesungguhnya. Jadi maka tidak ada tempat bagi orang bertakwa kecuali surga Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Innal muttaqina mafaza. Kemudian tadi dalam surah disebut wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Jadi tidak ada tempat bagi orang bertakwa kecuali surganya Allah. Itulah makna kalau kita perbandingan antara orang kafir dan mukmin atau muttaqin itu jauh diri. Oleh karena itu, ikhwanillah rahmatullah, kalau kita yang muttaqin percaya adanya surga dan neraka, tetapi di dunia ini ada dua kelompok manusia yang na'udzubillah, subhanallah, galanya ada. Siapa yang pertama? Zionis Yahudi. Itu ngajaknya berantem terus, ngajaknya perang terus. Yang kedua, komunis ateis. Kalau dibedakan antara komunis ateis dan komunis sosialis. Kalau komunis ateis ini tidak percaya adanya Tuhan. Makanya Indonesia sekali lagi tidak layak ada orang komunis yang hidup. Kejam. Doktrin mereka membunuh selain kelompoknya itu halal darahnya. Membunuh selain komunis ateis itu hukumnya wajib. Karena dianggap alam, kita dianggap alam. Maka tidak mungkin Khatib Yahfaqul Yakin tahun 48 mereka gagal, tahun 65 gagal. Maka jangan mimpi untuk berkuasa di Indonesia, karena bagaimanapun Allah gak ridho. Umat Islam makin cerdas, maka kita tidak boleh takut. Walaupun mereka mengklaim sudah 20 juta, tapi kita kan 170 juta, lebih besar, lebih banyak. Mereka yasa berbagai macam undang-undang, kita bantah.
80 ormas turun ke jalan ketika akan menghapus TAP MPR nomor 25 tahun 66. Kita bergerak semuanya kompak. Itu menunjukkan bahwa kita masih solid, bahwa kita masih tetap bertahan. Dan kita bermohon selain ikhtiar juga mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama, para wali yang khotib yakini di Indonesia ini sumbernya para wali, sumbernya para santri. Maka barang siapa yang bermaksud ingin berbuat jahat kepada bangsa ini, Allah akan hancurkan sebelum menyerang Indonesia sudah hancur lebih. Itulah istimewanya negeri yang penuh dengan para wali dan para santri. Ikhwan rahmatullah, kenapa kita disuruh beramal? Amal itu tidak harus kaya, tidak harus berada. Ya, amal itu harus rebutan dengan kebutuhan itu. Sebab kalau kita bertanya kepada orang yang pernah memegang reputasi internasional, orang terkaya, sebut saja Adnan Khashoggi, Bill Gates, atau Raja Hasan Al-Bolkiah yang pernah menempati urutan ranking pertama orang terkaya di dunia. Coba tanya, apakah sudah cukup mereka? Tidak. Rasulullah menggambarkan kepada umatnya, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahabin ana lahu wadiyan akhar." Seandainya manusia punya kekayaan emas 1 lembah, itu diprediksi oleh Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah, seandainya anak cucu Adam punya kekayaan emas 1 lembah, berapa ribu triliun, mungkin ratusan ribu triliun, kata Rasulullah, tidak akan pernah ada cukupnya. Bahkan ingin yang lainnya lagi. Itu luar biasa Rasulullah menggambarkan. Jadi manusia ada cukupnya. Kalau sedekah infak cukupnya, tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu hadirin, terkadang kita mengamati kalau kita masuk warung kaki lima, ini dampak dari pandemi ya hadirin. Ini umum sifatnya. Kita duduk setengah jam saja, itu pengambilnya ada 10 hadirin. Mungkin hadirin sama pengalaman dengan kami. Belum yang ondel-ondel, belum yang cat silver, kosong. Ini dampak dari pandemi. Angka bunuh diri tahun 2017 itu hanya 50.000 per tahun. Sekarang meningkat. Orang yang buang bayi hampir setiap hari, dibuang di musola, dibuang di kandang kambing, terus kejahatan merajalela. Yang kita khawatiri hadirin, jangan sampai ada anak nangis, anak yatim menangis dan bunuh diri. Ini terjadi di Garut hadirin. Bayar SPP gak mampu 4 bulan, lalu orang tuanya hutang ke seluruh kemari gak dapat. Akhirnya anak itu bunuh diri. Di Gunung Kidul gara-gara anak itu gak punya baju pramuka, dipaksa oleh gurunya. Ini gurunya juga gak punya psikologi massa, dipaksa harus pakai baju pramuka, basah-basah dipakai depan anak-anak teman-teman yang lainnya. Pulang ahli gantung diri di Tegal. Begitu hadirin. Apa reaksi planet yang di langit sana, di Mars? Seperti firman Allah, "Idza bakal yatim ihtazul arus." Apabila ada anak yatim menangis itu, maka guncanglah arus. Faqul ya Jibril, maka dikatakan kepada Jibril, "Wasi'na, luaskanlah api neraka, luaskanlah pintu neraka." Malaikat bertanya, "Liman ya Allah?" Untuk siapa? Liman abkah, untuk orang yang membuat tangis anak yatim. Wa wasil jannata liman adhaka, dan luaskanlah surga, luaskanlah pintu surga. Liman ya Allah, untuk siapa? Liman adhaka, untuk menghibur anak-anak yatim, untuk orang yang menghibur anak-anak yatim. Jadi hadirin, makanya sedikit-sedikit kita digempa bumi, sedikit-sedikit kita kebanjiran, sedikit-sedikit Allah tegur, karena masih banyaknya anak yatim yang menangis, yang menjerit. Coba lihat di lampu merah hadirin, subhanallah. Mereka kadang-kadang
punggungnya, menahan perutnya karena lapar. Ini guncang, langit saja guncang apalagi bumi. Oleh karena itu hadirin, Masjid Al-Ikhlas ini dihias insya Allah banyak menolong orang. Apakah dari kas masjidnya, apakah dari gelar sorbannya, sudah menyebar kemana-mana, sudah menabur sedekah dan infak dirasakan oleh umat ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan amal bapak-bapak saudara sekalian menjadi saksi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita panjatkan doa seraya antum sekalian baca istighfar di dalam dada masing-masing sehingga tidak terdengar oleh telinga kita sendiri. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, bermohon kepada-Mu ya Allah. Meskipun kami merasa malu karena seringnya bermohon kepada-Mu, dan sering pula kami melalaikan perintah-Mu, bahkan sering melanggar larangan. Namun kami tahu Engkau Maha Luas karunia-Nya, Engkau Maha Luas pengampunannya. Oleh karena itu ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana